Shalom sahabat SDMJ yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali edisi Jumat 4 Agustus 2023 bersama saya Petrus Slamet Supriyadi dari Paroki Santo Paulus Wonosobo. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 53 sampai 58. Saya terkesan dengan ayat yang ke-57 yang bunyinya, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Pada perikop ini, penginjil Matius memberitakan bahwa Yesus sendiri mengalami penolakan di tempat asalnya. Bagaimana orang-orang yang pada mulanya takjub dengan hikmat yang dimiliki oleh Yesus berubah menjadi kecewa dan menolaknya. Setelah mereka tahu siapa Yesus, siapa saudaranya, dan siapa orang tuanya. Penginjil Matius ingin menegaskan bahwa apa yang dialami Tuhan Yesus juga akan dialami para pengikutnya. Tujuannya supaya para pengikut Kristus sadar sejak awal apa yang akan dihadapi dalam mewartakan sabda gembira, sehingga para pengikut Kristus hidup baik, taat, dan setia, membekali diri dengan ajaran-ajaran gereja, juga membaca kitab suci. Kenapa kita harus seperti itu? Agar tidak mudah putus asa, tidak mudah terluka, dan tidak rendah diri, yang akhirnya mutung karena mengalami penolakan. Tetap meneladani Yesus yang terus berkarya, meskipun dunia menolaknya. Sahabat STMJ yang terkasih, saya punya pengalaman. Ketika awal mula saya menjadi prodiakon, saya merasa tidak diterima oleh umat. Persisnya pada saat memimpin ibadat dan membawakan renungan. Umat ngobrol sendiri, ada yang ngantuk, ada yang wajahnya datar, bahkan ada yang cuek. Saya tidak melihat umat memperhatikan saya. Dan itu terjadi kurang lebih 3 tahun. Seringkali ada niatan untuk mundur saja. Hati saya tidak nyaman. Terlebih muncul rasa malu ketika berhadapan dengan umat. Suatu saat ketika doa arwah, saya harus bertugas memimpin. Pada saat sampai di rumah keluarga yang berduka, di depan pintu disambut oleh beberapa umat yang sudah sepuh dengan mengucapkan, "Ramani wis rawuh." Saat itu saya langsung down. Saya panik, saya kehilangan ketenangan, saya berkeringat dingin, bibir saya umi-umi mendaraskan salam Maria untuk meminta kekuatan agar didoakan kepada putranya yang ilahi. Kenapa? Supaya saya disertainya. Dalam kegalauan yang berkepanjangan, suatu ketika saya mengikuti misa dan bacaannya adalah Injil yang hari ini. Homili Romo sungguh makjleb bagi saya, bahwa apa yang saya alami juga dialami oleh Tuhan dan akan dialami oleh semua orang yang mengikuti Kristus, karena dunia tidak mengenalnya dan tidak menerimanya. Sebagai anak-anak Allah, saat ini tangan kita lah yang dipakai, mata kita lah yang dipakai, dan semua apa yang kita miliki yang dipakai untuk mewartakan Tuhan. Wow, saya merasa ini sesuatu banget buat saya. Maka saya putuskan untuk tetap setia dan taat, dan membekali diri dengan berbagai pengetahuan tentang Yesus, tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji Tuhan, setelah melalui proses yang panjang dan tentunya tidak mudah, akhirnya saya dimampukan oleh Tuhan dengan penuh sukacita untuk menerima perutusan ini.
Sahabat STMJ yang terkasih, melalui ayat ini, saya dibentuk menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa dan tidak mudah terluka. Saya semakin yakin Tuhan sedang berkarya dalam diri saya dan dalam diri setiap orang, dalam berbagai peristiwa. Sahabat STMJ yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah sharing saya. Tuhan memberkati. Amin.